Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Rifki sebagai pemateri pertama dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sejarah pengaturan tentang perlindungan varietas tanaman. Di Eropa sendiri, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16. Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman persetujuan internasional. Itu termuat dalam International Convention for the Protection of Varieties of Plant yang dikenal dengan UPOV. Di Indonesia sendiri, perlindungan tentang varietas tanaman telah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian tahun 1992 terbit lagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman, disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan dan tanaman. Kesemuanya peraturan perundangannya hanya mengatur secara parsial tentang perlindungan varietas tanaman. Baru kemudian pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Indonesia memiliki undang-undang yang sudah ada lebih rinci yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya, ruang lingkup PVT. Varietas dapat diberi PVT dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Penamaan yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. Sedangkan varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. Pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan perjanjian kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT tersebut, kecuali diperjanjikan lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pemulai. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan yang pertama memproduksi atau memperbanyak benih, yang kedua menyiapkan untuk tujuan propagasi, yang ketiga mengiklankan, yang keempat menawarkan, yang kelima menjualkan atau memperdagangkan, yang keenam mengekspor, yang ketujuh mengimpor, yang kedelapan mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga mempunyai kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia. Yang kedua, membayar biaya tahunan PVT. Yang ketiga, menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Yang keempat, hak pemulia. Lanjut ke pengertian PVT. Pengertian PVT sendiri itu perlindungan varietas tanaman atau disingkat PVT adalah perlindungan yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh pemerintah, dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan varietas sendiri hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan selama waktu tertentu. Varietas tanaman itu sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotip atau kombinasi genotip yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang
menentukan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan. Sedangkan pemuliaan tanaman yaitu rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas dengan metode baku untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan. Selanjutnya itu materi mengenai pengaturan PVT dalam perjanjian TRIPS, yang dimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 huruf B, di mana pasal ini mengatur bahwa however, members shall provide for the protection of plants varieties either by patent or by an effective sui generis system or by any combination thereof. Jadi berdasarkan ketentuan TRIPS ini itu disebutkan bahwa TRIPS mewajibkan seluruh negara-negara yang menjadi anggotanya itu untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman, baik itu melalui perlindungan paten, sistem sui generis yang efektif, misalnya melalui pemberian hak pemuliaan, ataupun dengan kombinasi antara sistem perlindungan paten dan sistem sui generis. Kemudian yang kedua itu adalah latar belakang Indonesia, mengapa memilih Undang-Undang PVT. Sebagai bagian dari HAKI, varietas tanaman ini relatif baru dalam sejarah perlindungannya sebagai hak kebendaan immaterial yang diberikan kepada penulisan adalah subjek yang melakukan kegiatan penelitian, pengujian, penemuan, atau pengembangan untuk menghasilkan varietas tanaman oleh suatu negara. Untuk di Amerika Serikat sendiri, meskipun tidak disebut secara khusus dalam peraturan negaranya, varietas tanaman baru ini dilindungi pada tahun 1930, di mana bersamaan dengan terbitnya The United States Patent Act 1930. Meskipun di Eropa, undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan varietas tanaman dan hasilnya telah dimulai sejak abad ke-16. Pada tahun 1961, oleh beberapa negara di dunia itu telah disepakati dalam satu konvensi internasional tentang perlindungan varietas tanaman. Persetujuan internasional itu termuat dalam International Convention for the Protection of Varieties of Plants yang dikenal dengan UPOV. UPOV itu merupakan akronim dari Union International for la Protection des Obtentions Vegetable. Nah, untuk di Indonesia sendiri, perlindungan tentang varietas tanaman itu sudah dimulai sejak tahun 1990, yakni dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kemudian pada tahun 1992 terbitlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman yang dimana disusul dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan dan tanaman. Dari kesemua peraturan perundang-undangan hanya mengatur secara parsial atau tersirat tentang perlindungan varietas tanaman. Barulah pada tahun 2000 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, Indonesia ini memiliki undang-undang yang sudah ada yang dimana undang-undang ini lebih rinci daripada yang sebelumnya yang mengatur tentang perlindungan varietas tanaman. Saya akan menjelaskan mengenai persyaratan PVT dan subjek PVT. Dalam persyaratan PVT ini sebagai hak eksklusif atas penemuan di bidang varietas tanaman baru diberikan kepada seorang pemulia tanaman. Sebelumnya kita harus mengetahui dahulu apa itu pemulia tanaman. Pemulia tanaman ini yaitu orang yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengujian atau kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas yang menghasilkan baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas yang dihasilkan tersebut. Nah, sebagai seorang pemulia tanaman harus memenuhi syarat untuk mendapatkan hak atas bervarietas tanaman baru tersebut yang telah diatur dalam pasal 6 Konvensi UPOV 1961 dan 1978 yang menyatakan bahwa
Varietas baru tanaman harus berbeda sifatnya dengan varietas tanaman yang telah ada. Varietas tanaman baru harus homogen atau sama berkaitan dengan pembiakan secara seksual atau pembiakan secara vegetatif. Dan yang terakhir, varietas tanaman baru memiliki sifat yang tetap berkaitan dengan pengulangan pembiakannya. Selanjutnya ini yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan perlindungan hak PVT ini telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang 29 tahun 2000 yang menyatakan bahwa varietas tanaman yang dapat diberi perlindungan varietas tanaman ini meliputi varietas dari jenis spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Adapun tanaman sebagaimana dimaksud dibedakan atas tanaman musiman dan tanaman tahunan. Untuk contoh tanaman musiman ini yaitu seperti tanaman tebu dan tanaman kapas. Sedangkan tanaman tahunan seperti coklat, pala, dan lain-lain. Dan syarat yang kedua yang harus dipenuhi ini yaitu suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan di Indonesia namun belum lebih dari setahun. Dan apabila sudah diperdagangkan di luar negeri itu belum mencapai lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusiman dan 6 tahun untuk tanaman tahunan. Contoh tanaman yang baru ini yang telah mendapatkan sertifikat ini yaitu contohnya bunga Hoya kusnoto, merupakan salah satu temuan varietas baru LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, yang telah memperoleh sertifikat PVT pada tahun 2014. Nah, syarat yang ketiga yaitu suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Contoh dari varietas yang dianggap unik itu yaitu bunga lipstik Aisinanthus. Dibilang unik karena terdapat tabung mahkota bagian luar bunga yang memiliki corak lurik sehingga berbeda dengan bunga pada umumnya yang bercorak polos. Nah, bunga tersebut juga sudah mendapatkan sertifikat PVT. Adapun syarat yang keempat ini yaitu suatu varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat utama atau pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanaman dan lingkungan yang berbeda-beda. Dan yang kelima yaitu suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut. Nah, dalam varietas tanaman ini juga harus diberi nama sebagai identitas dan ciri dari varietas tanaman yang bersangkutan. Dengan ketentuan pemberian nama tidak boleh menimbulkan kerancuan terhadap sifat-sifat varietas. Walaupun ketentuan-ketentuan tersebut sudah dijelaskan di dalam pasal 2 ayat 6. Nah, dari varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup ini telah diatur juga di dalam pasal 3 Undang-Undang 29 tahun 2000. Apabila varietas tersebut bertentangan dengan ketentuan tersebut, maka varietas tanaman itu tidak dapat diberi perlindungan sebagai perlindungan varietas tanaman. Selanjutnya yaitu mengenai subjek PVT. Dalam subjek PVT ini juga telah diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 29 tahun 2000 tentang PVT, yang menjelaskan bahwa pertama, pemegang hak PVT adalah pemulia atau orang atau badan hukum atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT dari pemegang hak PVT sebelumnya. Yang kedua, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan kerja, maka pihak yang memberi pekerjaan itu adalah pemegang hak PVT.
kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Ketiga yaitu, jika suatu varietas dihasilkan berdasarkan pesanan, maka pihak yang memberi pesanan itu menjadi pemegang hak PVT, kecuali diperjanjikan lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pemulia. Cukup sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Saya Engkun Kurniawati akan mencoba menjelaskan mengenai hak yang diperoleh oleh pemegang PVT dan juga kewajiban yang harus dijalankan oleh pemegang PVT. Yang pertama ada hak yang diperoleh. Haknya adalah untuk menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum untuk menggunakan varietasnya berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan diberi nama. Selain itu, berlaku juga untuk varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang dilindungi dan juga varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi 7 kegiatan. Yang pertama, memproduksi atau memperbanyak benih. Yang kedua, menyiapkan untuk tujuan propagasi. Yang ketiga, mengiklankan. Yang keempat, menawarkan. Yang kelima, menjual atau memperdagangkan. Yang keenam, mengekspor. Yang ketujuh, mengimpor. Dan selanjutnya adalah mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dari butir 1-7 tadi. Yang selanjutnya mengenai kewajiban dari pemegang hak PVT. Hal ini telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang PVT, di mana dalam pasal 9 itu dijelaskan bahwa ayat 1, pemegang hak PVT berkewajiban A. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, B. membayar biaya tahunan PVT, dan C. menyediakan dan menunjukkan contoh bersih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di Indonesia. Dilanjut pada ayat kedua, dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir A, yaitu melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia, itu apabila pelaksanaan PVT tersebut secara teknis dan atau ekonomis tidak layak dilaksanakan di Indonesia. Jadi, akan ada uji kelayakan terlebih dahulu terhadap PVT yang akan dilaksanakan di Indonesia gitu, tidak hanya sembarangan pemegang hak PVT yang dapat melaksanakan PVT-nya di Indonesia. Lalu dilanjut pada ayat ketiga, itu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi, hanya dapat disetujui di kantor PVT apabila diajukan permohonan tertulis oleh pemegang hak PVT dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang. Lalu tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT apabila terjadi penggunaan sebagai hasil panen dari varietas yang dilindungi sepanjang tidak untuk tujuan komersil. Selanjutnya itu penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian, pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru. Lalu yang terakhir, penggunaan oleh pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka hak ekonomis dari pemegang hak PVT. Yang selanjutnya mengenai proses pendaftaran hak perlindungan varietas tanaman. Perolehan hak PVT dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pada kantor PVT, sedangkan pengalihan hak PVT dapat terjadi karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dalam bentuk akta notaris, dan sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Bagaimana sih prosedurnya itu untuk mendaftarkan PVT tersebut? Jadi, untuk prosedur pemilikan hak PVT itu bisa melalui pendaftaran yang sudah diatur oleh Undang-Undang PVT melalui pasal 11 sampai dengan pasal 35 yang intinya adalah yang pertama, harus ada surat permohonan hak PVT diajukan kepada kantor PVT. Yang selanjutnya ada permohonan hak PVT yang dapat diajukan oleh pemulia, orang atau badan hukum yang mempekerjakan pemulia atau yang memesan varietas dari pemulia, atau ahli waris ataupun konsultan PVT. Yang selanjutnya ada permohonan dengan hak prioritas juga harus memenuhi syarat perolehan PVT serta diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak
tanggal penerimaan pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar Indonesia. Kemudian setelah melakukan rangkaian tadi, maka kantor PVT itu akan mengumumkan permohonan hak PVT yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selambat-lambatnya adalah dalam waktu 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT, atau bila dengan hak prioritas maka 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT dengan hak prioritas. Pengumuman ini akan dilakukan selama 6 bulan dengan memasukkan dalam berita resmi PVT atau menggunakan fasilitas lain. Yang selanjutnya juga permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT itu selambat-lambatnya harus diajukan dalam waktu 1 bulan sebelum berakhirnya masa pengumuman dengan membayar biaya pemeriksaan. Pemeriksaan bersifat substantif, menyangkut kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan varietas. Lalu, kantor PVT harus memutuskan untuk memberi atau menolak nih permohonan dari PVT tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 24 bulan setelah terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. Hak PVT yang diberikan akan diwujudkan dalam bentuk sertifikat hak PVT. Jadi dalam hal permohonan hak PVT ini diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai oleh surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat kuasa yang berhak. Jadi, dalam permohonan hak PVT ini diajukan oleh orang atau badan hukum selaku kuasa pemohon harus disertai surat kuasa khusus dengan mencantumkan nama dan alamat kuasa yang berhak. Ahli waris harus disertai dokumen bukti ahli waris. Jadi agar semuanya konkret gitu ya, saat akan melakukan pengalihan PVT itu harus jelas dokumen ahli warisnya juga. Seperti itu dari saya, terima kasih. Udah. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang pelanggaran dan sanksi hak PVT. Sanksi hak PVT dalam pelanggarannya sudah tertuang dalam Undang-Undang terkait tentang perlindungan varietas tanaman bab ke-9 pada ketentuan pidana pasal 71 yang isinya barang siapa dengan sengaja melakukan salah satu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 tanpa persetujuan pemegang hak PVT dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar 500 juta rupiah. Kemudian pasal 72, barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 dan pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian pada pasal 73, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10 dan ayat 1 untuk tujuan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Dan terakhir pada pasal 74, barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3 dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu terkait perbedaan hak PVT dengan hak paten. Perbedaannya yang pertama, hak PVT, hak ini diberikan kepada pemulia dan atau pemegang hak PVT. Sedangkan hak paten, hak ini diberikan pemerintah bagi individu atas hasil karyanya dalam bidang teknologi. Kemudian hak PVT diberikan terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Sedangkan hak paten berupa mempersembahkan kebebasan kepada seseorang untuk menjalankan sendiri penemuannya. Yang terakhir,
perbedaannya yaitu hak PVT dihasilkan dari kegiatan pemuliaan tanaman, sedangkan hak paten dihasilkan oleh karya kita sendiri dari kegiatan teknologi. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf.